disimak sebaik-baik mungkin ya. Mama sudah siap? Iya, sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama boleh perkenalkan nama, usia, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nusama, umur 74 tahun, tinggal di lorong Daruhama. Iya, nama beliau Bapak Ibu namanya Mama Nusama, usianya 17 tahun. Iya, 74 tahun Bapak Ibu ya. Alamatnya dari lorong Daruhama. Nah, di sini Ibu Mei mau tanya Bapak Ibu, yang dari Daruhama, lorong Daruhama ada nggak? Ada nggak? Coba angkat tangannya yang ada. Coba yang tinggi-tinggi. Satu orang, tepuk tangan dulu dong buat mamanya yang dari Daruhama. Nah, berarti Bapak Ibu ya, yang di sini yang dari Daruhamanya belum semuanya datang ke center KHL, betul? Terlihat di sini ya yang angkat tangan tadi cuma 1 orang, dan di depan sini juga berarti baru 2 orang. Nah, nanti sama-sama ya, yang pulangnya lewat Daruhama atau enggak yang ada tetangganya di Daruhama ya, boleh nanti ajak teman-temannya yang dari sana ya, ajak datang ke center KHL ini ya. Nanti ya sama-sama diinformasikan ke tetangganya, keluarganya yang dari Daruhama. Oke Bapak Ibu? Oke. Nah, Mama yang pastinya ketika datang ke center KHL ya, sama seperti Bapak Ibu semuanya, sama-sama membawa keluhan. Nah, keluhan yang Mama bawa itu apa, Ma? Yang utamanya sakit pinggang, langsung ke lutut. Jadi sakitnya itu yang lebih dirasakan itu sakitnya pinggang sampai ke bagian lutut. Nah, itu terkhusus sakit pinggangnya, Mama. Untuk sakit pinggangnya ini sudah dirasakan berapa lama? Sudah lama dirasakan, mungkin sudah ada 1 tahun. Mungkin sudah ada sekitar 1 tahunan, bahkan lebih beliau cerita Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kira-kira sakit selama 1 tahun di bagian pinggangnya, kira-kira itu sudah lama atau baru? Sudah lama Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu ya, Bu Mei aja ya, saya saja yang masih muda, sakit kaki sehari 2 hari karena olahraga saja itu sudah mengeluh. Padahal itu sakitnya karena olahraga Bapak Ibu ya. Apalagi seperti Mama Nusama ini, sakit yang dirasakan beliau itu sudah 1 tahunan Bapak Ibu. Nah, Mama selama 1 tahun sakit pinggangnya itu penyebabnya karena apa, Ma? Saya pernah jatuh dari motor. Begitu itu mungkin ada keselio sakit, tapi saya nggak berani urut, nggak berani ke dokter, saya takut ke dokter. Jadi paling minum obat herbal itu. Kalau selionya sembuh, tapi kalau sakit pinggang belum. Oh, ternyata Bapak Ibu ya, itu disebabkan karena dulunya pernah jatuh dari motor, Mama ya. Dulunya pernah jatuh dari motor. Tidak beliau rasakan, cuma kerasa kayak keseleo, cuma minum-minum herbal itu. Tetapi ya karena dibiarkan lama kelamaan, memang awal-awal tidak dirasakan waktu kecelakaan. Tetapi ya kalau dibiarkan lama kelamaan ya semakin sakit Bapak Ibu. Nah, Mama, untuk sakit pinggangnya ini ketika kumat itu gimana yang dirasakan? Sakit, kalau yang dirasakan sangat sakit, tidur nggak bisa celentang, tidur ke kiri kanan kiri begitu, sholat nggak bisa normal diri. Kalau tidur itu ya selama sakit pinggangnya kumat Bapak Ibu ya. Jadi untuk Mama Nusama ini ketika sakit pinggangnya ini kumat ya, untuk tiduran itu nggak bisa. Jadi beliau ini nggak bisa tidur terlentang seperti kita biasanya. Kalau kita orang normal ya yang nggak punya keluhan sakit pinggang, mungkin kita mau tidur gimana pun ya pasti bisa, betul? Betul
sekali Bapak Ibu. Tetapi Mama Kusama ini selama beliau merasakan sakit di bagian pinggangnya ini, untuk tidur itu nggak bisa telentang. Yang bisanya itu cuma miring kiri dan miring kanan. Betul Mak? Betul. Kalau dibawa sholat itu gimana Mak? Kalau sholat ya nggak bisa jongkok begini, tidak bisa, sakit, tidak bisa jongkok. Jadi di kursi dan bawah. Jadi untuk sholat pun itu nggak bisa berdiri, karena kalau ruku itu terasanya sakit. Jadi selama ini sebelum datang ke sini, sholatnya itu Mama duduk di kursi. Ya, di kursi dan di bawah di lantai. Jongkok gitu bisa sakit. Kalau misalnya dibawa jalan Mak, ketika sakit pinggang ini gimana Mak? Kalau jalannya juga sakit, jangan lama nggak bisa jalan jauh. Utamanya nggak bisa jalan jauh. Kalau pergi aja paling diantar motor. Kalau untuk jalan jauh pun beliau tidak bisa Bapak Ibu. Dan bahkan kalau mau pergi ngaji Bapak Ibu ya, itu harus diantar anaknya pakai motor Bapak Ibu. Karena kalau dibuat jalan ya terasa sakit Bapak Ibu. Nah selain itu Mama, kalau misalnya untuk dibuat naik tangga beraktivitas sehari-hari di rumah itu gimana? Nggak berani saya naik tangga. Sebelum kesini nggak berani naik tangga. Sakit, nggak bisa naik tangga. Turunnya ya susah. Nggak berani gue naik tangga. Bahkan Bapak Ibu ya, beliau untuk naik tangga pun itu nggak berani Bapak Ibu, karena ya pinggangnya tadi sakit. Bahkan jangankan mau naik tangga, turun tangga saja beliau sulit Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya Mak, mohon maaf kalau Mama biasanya buang air besar, buang air kecil itu gimana? Susah, untuk jongkok susah, duduk aja di situ. Tempat proses. Dan bahkan Bapak Ibu ya, beliau mohon maaf ketika mau buang air besar, buang air kecil pun ya, beliau nggak bisa pakai toilet duduk. Bisanya cuma pakai kloset yang dudukan gitu, nggak bisa yang jongkok, bisanya yang dudukan. Karena kan yang namanya sakit pinggang Bapak Ibu ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu, apalagi kalau kita turutin. Betul tidak? Betul sekali. Nah tetapi Mama ya, kalau untuk sakit pinggangnya ini sudah pernah dibawa berobat belum? Belum. Saya nggak berani berobat, takut. Ke dokter takut. Ya, cuma minum obat herbal itu aja. Dia obat saja saya takut. Nah, aku juga untuk berobat. Cuma minum herbal itu mungkin adalah perubahannya agak mendingan, agak lemah kan. Udah itu ya begitulah, udah aja buat jalan, buat bergerak sakit. Berarti belum pernah berobat apapun. Misalnya kalau belum diurut juga nggak pernah, dibawa berobat ke rumah sakit pun nggak pernah juga. Tetapi pernah nggak kayak minumnya herbal, ramuan kayak rebusan jahe, kunyit kayak gitu pernah? Pernah, itu yang diminum, saya minum untuk berobat hari-hari juga minuman itu, herbal itu, genderbos jahe, kunyit, serai, genderbos ya. Paling kalau mau manis kasih gula batu. Jadi kalau misalkan beliau ini Bapak Ibu memang belum pernah ke rumah sakit, nggak pernah diurut juga sakit pinggangnya, tetapi ternyata setiap harinya juga beliau ada usaha untuk mengobati sakit pinggangnya tadi dengan cara minum rempah-rempah seperti kunyit, jahe yang direbus kayak gitu. Itu setiap hari yang Mama minum? Setiap hari 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau misalnya selama 3 hari sekali minum rempah-rempah yang direbus, nah ya, nah itu kira-kira ada nggak perubahan? Perubahan total nggak ada, cuman agak mendingan kalau dibawa jalan, dibawa tidur nggak bisa, masih bawa jalan keluar paling pengajian tadi gitu. Cuma pereda nyeri sementara aja ya? Agak rendah tapi tidak begitu. Iya Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu ya ternyata ya beliau juga walaupun minum rempah-rempah ramuan setiap harinya 3 kali sehari, minum selama 1 tahunan ini, ternyata itu cuma hanya sebagai pereda saja Bapak Ibu, hanya sebagai pereda nyeri, hanya sesaat saja Bapak Ibu ya. Nah
tidak menyembuhkan, nggak total. Hidungnya juga tetap Bapak Ibu ya, beliau hanya bisa miring kiri miring kanan, jalan juga tetap sama, nggak bisa lama juga Bapak Ibu, hanya sebagai pereda nyeri saja. Nah, Mama ya, alhamdulillahnya Mama dipertemukan dengan orang baik. Nah, datang ke Center KH ini pertama kali itu diajak sama siapa dulunya? Keluarga pengajian itu ada salah satunya ada di situ. Iya, dari keluarga pengajiannya Mama Mardiati ya? Ya, salah satunya. Iya, itu salah satunya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya, Ibu Mama Mardiatinya. Itu adalah salah satu teman pengajiannya Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu ya, Mama Mardiati ini salah satu teman pengajiannya Mama Nusama ini ya. Beliau orang baik atau tidak? Bukan hanya baik saja Bapak Ibu ya, tetapi hatinya luar biasa mulia sekali. Dan karena apa? Karena Bapak Ibu zaman sekarang orang yang peduli sama kita itu sangat jarang sekali, betul tidak? Bahkan kadang-kadang mohon maaf, orang terdekat kita saja kadang-kadang gak peduli kalau kita lagi sakit, betul? Betul, tetapi luar biasanya ya, beliau ada grup pengajiannya, ketemu mama pengajian yang luar biasa, salah satunya Mama Mardiati ini, Bapak Ibu ya, alhamdulillah akhirnya beliau dipertemukan dengan Center KHL ini. Kita doakan sama-sama ya untuk teman-teman pengajian Mama Nusama ini, salah satunya Mama Mardiati ya. Kita doakan sama-sama semoga beliau selalu disehatkan, diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Mama terapi di Center KHL ini sudah berapa lama, Ma? 1 bulan. Sudah 1 bulan. Kira-kira Bapak Ibu, Bu Mei mau tanya, 1 bulan itu sudah lama atau masih baru? Masih baru sekali Bapak Ibu ya, belum sampai 40 hari ya. Nah, sangat baru sekali. Tetapi selama 1 bulan terapi di sini mamanya ya, yang pastinya pertama kali itu kena reaksi dulunya. Reaksinya dulu itu apa, Ma? Pertama saya kena reaksi badan sakit semua, langsung demam, panas badan, demam sungguhan. Jadi tapi masih pengen lagi biar cepat sembuh, pengen kan berobat sih. Besoknya saya terapi lagi, bukan demam yang sakit badan, sakit semua badan demam. Gak takut tapi waktu itu? Gak takut, itu malah pengen kembali lagi. Kenapa nggak takut dan bahkan malah pengen lagi? Karena sudah dirasakan berapa hari itu agak mending, agak lemah, agak perubahannya enak. Jadi pengen berarti ini aku reaksinya, aku bilang sini kan, jadi saya tetap mau terapi lagi. Nah ternyata memang benar setelah diteruskan sampai saat sekarang ini saya belum berhasil, agak badan saya yang sakit pinggang tidur nyelentang sudah bisa. Sholat berdiri sudah bisa, pergi pengajian saya sudah lancar, kemarin pergi. Iya, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya buat Mama Nusamanya. Nah berarti Bapak Ibu, Mama Nusama ini adalah salah satu contoh orang tua yang pintar dan bahkan cerdas, bijak lagi. Karena kenapa Bapak Ibu ya, beliau ketika datang ke Center KHL ini kena yang namanya reaksinya pun Bapak Ibu ya, itu pegel-pegel di seluruh tubuhnya, di semua badannya Bapak Ibu ya, dan bahkan sampai sakit Bapak Ibu, demam Bapak Ibu ya. Tetapi beliau luar biasanya gak takut, bahkan pengen lagi, penasaran, mau lagi. Setelah dibahas untuk reaksinya tadi, dikasih tahu ya, ternyata beliau merasakan juga Bapak Ibu ya. Nah berarti yang namanya reaksi Bapak Ibu ya, itu adalah sebuah proses yang dimana kotoran, racun yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu itu mulai dikeluarkan. Contohnya Bapak Ibu ya, seperti Mama Nusama ini ya, beliau ketika datang ke sini merasakan pegel-pegel tubuhnya ya, semuanya reaksi yang dirasakan. Nah, tetapi ya kira-kira itu berbahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Karena apa Bapak Ibu ya, itu artinya otot-otot yang selama ini kaku itu mulai dilenturkan kembali Bapak Ibu ya. Saraf yang tertekan itu mulai diaktifkan kembali Bapak Ibu.
ibarat kata Bapak Ibu ya, biasanya nih ibu-ibu ya bapak-bapak nggak pernah olahraga nih, tiba-tiba satu pagi memutuskan untuk jalan pagi. Hari ini saya mau jalan pagi, bilang gitunya ke dirinya sendiri. Akhirnya olahraga lah pagi itu, jalan pagi sejauh mungkin sesanggupnya. Pasti yang dirasakan sepulang olahraganya, sepulang jalan kakinya, kira-kira badannya sakit-sakit tidak? Sakit-sakit, pegel-pegel tidak? Pegel-pegel, kira-kira itu berbahaya atau tidak? Tidak Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya olahraganya dilanjutkan terus setiap pagi, kira-kira itu badannya makin sakit atau makin sehat? Makin sehat Bapak Ibu ya. Sama seperti terapi yang ototnya awalnya kaku, Bapak Ibu semuanya itu mulai dilenturkan kembali, jadi terasa kaget, akhirnya pegel-pegel yang dirasakan Bapak Ibu. Nah di sini Bu Mei mau tanya, ketika Bapak Ibu merasakan reaksi pegel-pegel, kira-kira takut tidak? Apakah terapinya berhenti atau dilanjutkan? Dilanjutkan kembali. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Nah tadi Mama juga sempat cerita, alhamdulillah sekarang sudah merasakan perubahan. Sekarang ini perubahan yang dirasakan untuk sakit pinggangnya itu gimana Man? Sakit pinggangnya sekarang insya Allah sudah bereda. Saya sudah bisa lancar naik tangga, sudah bisa tidur normal, telentang, sehat. Kalau sholat bisa normal, bisa berdiri seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Iya, yang tadinya tidurnya cuma bisa miring kiri, miring kanan, sekarang ini beliau sudah bisa tidurannya normal Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Iya. Nah tadi ya sampai ke perubahan namanya. Yang dulunya yang beliau rasakan ya tidurnya bisa miring kiri miring kanan, sekarang ini tidurnya sudah mulai normal dan bahkan sudah bisa terlentang, dan bahkan sekarang ini untuk naik turun tangga pun sudah tidak takut lagi Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya untuk jalan pun sekarang sudah bisa normal. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Untuk ramuan rempah-rempah tadi selama 1 bulan terapi di sini masih diminum nggak? Enggak. Sudah stop, saya nggak minum lagi rempah-rempah itu. Sudah tidak minum lagi. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu semuanya. Berarti Mama ini nggak bohong ya? Enggak. Beneran sembuh? Benar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu ya, ketika datang ke center KHL yang punya keluhan di bagian pinggang, kira-kira bisa sembuh atau tidak? Bisa sembuh Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan kata saya, tetapi kata mamanya sendiri, beliau sendiri yang merasakan. Coba angkat tangannya ketika Bapak Ibu yang datang ke center KHL merasakan kesembuhan, angkat tangan. Nah, banyak sekali, dan ini salah satu buktinya Bapak Ibu ya, bukan kata saya, tetapi Bapak Ibu semuanya yang merasakan. Betul? Betul sekali. Apakah Bapak Ibu datang ke center KHL merasakan perubahan, kesembuhan? Apakah dikasih obat? Apakah disuntik? Apakah dioperasi? Tidak Bapak Ibu, tetapi diapain Bapak Ibu? Iya, diperbaiki. Yang diperbaikinya tulang belakang Bapak Ibu ya, yang miring diluruskan, yang rapat direnggangkan, sehingga saraf yang tertekan itu mulai diaktifkan kembali, Bapak dibebaskan kembali. Lantarannya ketika Bapak Ibu terapi di atas pakai alat turun naik, itu nama alatnya apa? Rolling Master. Dan di Rolling Master terdapat batu yang sangat luar biasa sekali, namanya batu super dana. Berarti batu super dana ultranya bagus tidak? Bagus. Kalau bagus, kalau contoh dipakainya setiap hari atau jarang-jarang? Setiap hari. Berarti Bapak Ibu ya, biar merasakan perubahan yang sangat maksimal harus terapinya rutin setiap hari. Tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu semua. Nah Mama, karena sudah merasakan perubahan, alhamdulillah ya,
Berarti mama ya salah satunya ya ketika datang ke sentra ini merasa perubahan yang sangat luar biasa sekali, yang pastinya adanya hal ini ada orang-orang yang sangat luar biasa di belakangnya seperti Mr. Lee, Mr. Kim, Mr. Son. Apa yang ingin mama sampaikan? Bersyukur sekali kepada Mr. Lee, Mr. Kim, Mr. Son yang selalu mengadakan terapi KHL ini di Pelaju ini. Semoga warga Pelaju semua sehat dan segar. Amin. Selain itu mak, di sini juga ada anak-anak mama, para staf gurunya, dan juga Bu Yosi sebagai penanggung jawab. Apa yang ingin mama sampaikan? Kepada Ibu Yusi dan seluruh staf-stafnya, semoga kami sangat bersyukur kami bisa menyembuhkan segala penyakit dan melayani dengan sabar dan ikhlas. Iya, amin. Selain satu lagi mak, untuk teman-teman mama yang di sini ya, yang terapi bareng sama mama juga, apa yang ingin mama sampaikan ke teman-temannya? Alhamdulillah pada teman-teman kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, terapinya jangan bosan-bosan. Semoga penyakit kita sembuh, kita nyaman, masa tua kita sehat, walafiat sekali. Ditutup terlebih dahulu mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya buat Mama Nusamanya. Terima kasih Mama Nusama ya. Kita doakan semoga beliau selalu disehatkan. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu ketika datang ke sentra KHL semua penyakit bisa sembuh atau tidak? Sakit pinggang bisa sembuh atau tidak? Bisa sembuh semuanya. Tetapi yang jadi masalahnya Bapak Ibu ya, yang di luar sana teman keluarga saudara Bapak Ibu, apakah semuanya sudah datang ke center KHL ini? Belum datang semuanya ya berarti ya. Nah berarti nanti sama-sama Bapak Ibu semuanya ajak teman keluarganya bahkan saudaranya datang ke center KHL ini. Nanti pulang ya ke rumah teman-temannya yang merasakan sakit juga. Oke. Angkat tangan dong yang mau ngajak temennya. Iya, semuanya. Bu Mai tunggu besok kedatangan teman-temannya. Tepuk tangan dulu dong.